Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat para kiai, para ustadz, sedaya pengasuh Pondok Pesantren Mabadiul Ihsan, para habaib, para wali santri, para santri, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya ingkang hadir dalam acara haul pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam acara haul. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulo ketika diundang oleh panitia niku dipeseni ada dua sesi. Sesi pertama berbicara tentang haul, sampun wau. Kulo dikengken ngomong tentang masalah anak, ngomong tentang masalah pendidikan, ngomong tentang masalah hal-hal yang terkait dengan niku. Oleh sebab itu ngapunten wau pun panjang lebar tentang masalah haul sudah dijelaskan. Kulo kepingin menegaskan bahwa anak niku standar, anak niku dados ukuran. Sukses mbotene sebuah keluarga, sukses tidaknya orang tua itu tergantung anaknya. Sudah kayanya seperti apa kita, luar biasa. Sawahnya sejauh mata memandang, saking mboten wonten mangkite. Luar biasa. Mobilnya wow niku Alphard, Pajero, Fortuner, macam-macam. Nggih. Luar biasa, rumahnya megah macam-macam. Luar biasa, tapi tonggo kanan kiri kita itu pasti akan mencibir kita kalau anak kita terkena kenakalan remaja. Moro-moro kena narkoba. Naudzubillah min dzalik. Minum-minuman keras. Ini moro-moro hamil. Nggih. Mboten-mboten bojone maksudnya. Nggih. Anak niki standar. Apakah derajat kita di dunia atau di akhirat itu diangkat, diapresiasi? Itu tergantung pada anak. Anak menjadikan kita itu pada akhirnya derajat kita diangkat oleh Allah, oleh masyarakat di dunia dan juga di akhirat. Itu gara-gara anak. Yeah. Anak yang merupakan amanah untuk kita laksanakan itu kita punya kewajiban. Niki kenapa kok kemudian pendidikan niku menjadi penting. Panjenengan niku nggak ada kewajiban untuk ngajari putra putrine panjenengan. Bisa atau tidak, yok nopo carane wudu, yok nopo carane tayamum, yok nopo carane mandi besar, yok nopo carane salat ingkang bener niku panjenengan. Panjenengan niku. Nggih. Rek kemudian anak kita wudu, anak kita salat, anak kita tayamum, anak kita itu kok kemudian melakukan bentuk ibadah-ibadah tanpa menggunakan ilmu pengetahuan, maka apa yang kemudian dikatakan oleh Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, itu terjadi pada diri anak kita. Wa kullu man, dan setiap orang bi ghairi ilmin, yang dengan tanpa menggunakan ilmu ya'malu melakukan amalan ibadah, wudu tapi mboten ngertos syarat rukune wudu, tayamum tapi mboten ngertos syarat rukune tayamum, salat takbiratul ihram niku yok nopo panjange pinten niku, yok nopo yang dimaksud dengan muqaranah dan seterusnya niku, yok nopo niku mboten ngertos, gak ngerti sama sekali. Pokoknya Allahu Akbar.
a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka amal perbuatan kita, maka amal perbuatan anak kita yang menjadi tanggung jawab kita mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Oleh sebab itu panjenengan kudu menyadari niki. Panjenengan gak ada tanggung jawab untuk membisakan anak masing-masing, anak kita masing-masing untuk bisa wudhu, untuk bisa tayamum, untuk bisa yok nopo mensucikan dari najis, dari hadas. Niku yok nopo panjenengan niku kewajibannya. Niku panjenengan kewajibannya. Rek mboten niku wonten sebagaimana yang ditegaskan di dalam kitab Tangkihul Qaul, yang itu dikatakan sebagai hadis Nabi. Man taraka waladahu jahilan. Barang siapa yang meninggalkan anaknya dalam keadaan bodoh, mboten saged. Macam nopo-nopo mboten saged. Wudu mboten saged. Tayamum mboten saged. Mandi besar mboten saged. Yok nopo carane poso binjing niki. Nggih, rukune poso nopo macam-macam niku mboten saged. Man taraka, barang siapa meninggalkan waladahu, anaknya jahilan dalam keadaan bodoh, kana kullu dzambin amilahu alaihi. Ini penting. Karena maka ada kullu dzambin, setiap dosa yang dilakukan oleh anak kita, alaihi, itu dibebankan kepada kita sebagai orang tua. Oleh sebab itu, kenapa kalau seandainya kita tidak memiliki kemampuan, tidak punya ilmu untuk ngajari wudhu, untuk ngajari macam-macam sing diwajibkan untuk paham itu, karena amalan ibadah kita kalau seandainya dilakukan tanpa dengan menggunakan ilmu pengetahuan itu mardudatun la tuqbalu. Kalau seandainya kita tidak mampu menjadikan anak kita paham tentang masalah itu, maka disinilah kemudian tersedia yang namanya pondok pesantren. Niku alasannya ngoten. Nopo panjenengan kok harus memondokkan? Rek mboten, nopo mawon perbuatan dosa yang dilakukan oleh putra putri panjenengan niku bebane, tanggungane niku teng panjenengan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Oke. Oleh sebab itu kedah sakit. Anak kita harus bisa bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara puasa yang benar. Oh, puasa itu ada niat, misalnya niat itu harus tabid, misalnya harus nginep pada waktu malam. Niku kok kemudian kita sebagai orang tua mboten ngajari, kesalahan-kesalahan itu tanggung jawabnya, dosanya itu dibebankan kepada kita semua. Oleh sebab itu monggo semangat, monggo semangat. Panjenengan wali santri niki, khususnya wali santri, ngapunten kiai-kiai niki pun paham sedaya niku masalah ngoten niku. Nggih, bahwa tanggung jawab mendidik anak niku adalah sejak usia 7 tahun itu sudah mulai nih. Muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahlah putra-putri panjenengan untuk melakukan sholat pada saat yang bersangkutan usia 7 tahun. Wadribuhum, pukul. Diperhatikan niku. Dorbun, memukul niku ajaran syariah niku. Panjenengan pun sampai wedi. Jangan sampai mendefinisikan kasih sayang itu salah. Sayang kepada anak kalau sak niki didefinisikan dengan membelikan HP padahal belum waktunya. Membelikan sepeda motor padahal belum waktunya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kasih sayang itu adalah kalau seandainya kok kemudian harusnya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Gusti Allah, niku kok kemudian teledor, fadribuhum 'alaiha. Ketika usia 10 tahun kok kemudian teledor, pukul, meskipun ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak menyakitkan. Rek mboten panjenengan sing dosa. Biasakan anak-anak kita. Nggih, biasakan anak-anak kita untuk kemudian bagaimana semenjak kecil itu beribadah, dan beribadah itu tidak memungkinkan untuk bisa diterima kecuali dengan menggunakan ilmu. Kalau seandainya kita tidak mampu untuk menjadikan anak-anak kita
faham terhadap ilmu bagaimana cara sholat, bagaimana cara tayamum, bagaimana cara wudhu dan seterusnya, kirim ke pondok pesantren. Terus ilmu itu menjadi kata kunci, Pak. Ilmu itu menjadi kata kunci. Salah satu yang dijamin oleh Allah pasti sukses, pasti ini adalah ilmuwan. Salah satu yang dijamin oleh Allah itu pasti sukses, pasti nih. Mboten mungkin mboten sukses. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Mboten wonten contoh setunggal mawon, satu saja yang bisa kita majukan, yang bisa kita misalnya sebutkan bahwa orang meskipun pinter nih nganggur kathah. Mboten wonten. Tapi yang sarjana niku kuwata, Pak. Sarjana tidak identik dengan ilmu. Sarjana itu tidak identik dengan ilmu. Oleh sebab itu, ilmu itu menjadi standar apakah pada akhirnya kita itu akan sukses napa mboten, dan itulah yang kemudian ditawarkan di pondok pesantren. Pesantren ini sehari-harinya ilmu terus, pun. Mboten wonten sing mboten, pun. Setiap hari 24 jam ada sorokan, ada macam-macam. Ustadz ini ikhlas-ikhlas, kapanpun dimintai konsultasi itu pasti mau. Pasti mau. Malah sing delik-delik biasanya santri-santri kan. Luar biasa pondok pesantren niku. Pondok pesantren itulah yang sementara ini harus diakui sebagai lembaga yang paling sukses untuk mengendalikan moralitas anak didiknya atau peserta didiknya. Alhamdulillah nggih. Rek tawuran antar pelajar wonten nggih, wonten apa mboten? Wonten teng TV-TV niku. Rek tawuran antar santri wonten apa mboten? Mboten wonten. Karena apa? Keikhlasan dari pengasuhnya, keikhlasan dari para guru. Oleh sebab itu panjenengan kedah mendukung. Nggih. Bagaimana cara mendukung pondok pesantren yang dengan ikhlas, dengan sukarela untuk kemudian menjadikan putra-putri panjenengan untuk menjadi orang yang pinter, untuk menjadi orang yang alim. Bagaimana cara mendukungnya? Yang pertama, cara mendukungnya, empun sampai putra-putri panjenengan dikirim dengan sesuatu yang kehalalannya ini mboten jelas. Suksesnya kita, keluarga kita, diantaranya adalah aklul halal. Ini penting untuk jenengan. Rek empun aklulnya niku luqmatul haram, suapan nasi yang diberikan kepada anak-anak kita itu adalah haram. Itu pun mboten jelas. Napa sebabnya? Wonten hadis. Man akalal halal, barang siapa yang makan makanan yang halal, ata'at jawarihuhu, maka anggota tubuh yang bersangkutan orang tersebut itu taat kepada Allah. Sya'am aba, apakah kita menghendaki taat atau tidak menghendaki taat, anggota tubuh kita, tangan kita diajak maksiat boten purun, kaki kita diajak maksiat boten purun, penglihatan kita diajak maksiat boten purun, telinga kita diajak maksiat boten purun. Anak kita, keluarga kita, kalau kita beri suapan nasi yang halal, insya Allah dilindungi kalian Gusti Allah, diselamatkan kalian Gusti Allah. Tapi waman akalal haram, barang siapa yang makan makanan yang haram, asad jawarihuhu, maka anggota tubuhnya itu akan maksiat kepada Allah. Sya'am aba, apakah dia berkehendak untuk maksiat atau tidak. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi, setiap daging yang tumbuh yang muncul dari sesuatu yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka lebih layak untuk yang bersangkutan. Ini penting untuk kita. Mari kita dukung pondok pesantren yang sudah luar biasa ikhlasnya, mencurahkan perhatian, mencurahkan waktu, tenaga, fokus dan seterusnya untuk bagaimana panjenengan putrane niku saged alim, saged paham, sampai wonten sing juara macam-macam itu. Mari kita dukung
Caranya adalah monggo anak kita kirim dengan makanan yang halal. Empun sampai kemudian kita ikut pada pandangan-pandangan yang ada di luar, Ustadz sak menika golek sing haram mawon pun sulit sakniki. Sing haram niku sulit Ustadz. Napa malih sing halal Ustadz? Pun mboten nemu sakniki pun. Nggih. Kalau seandainya mari kita ikuti nasihat para kiai, para habaib dan seterusnya. Kalau seandainya kita tidak mau yang haram, kalau seandainya kita tidak mau yang syubhat, pasti Allah akan mengirimkan rizki yang halalan thayyibah untuk kita. Mboten wonten wong bertakwa niki kok kemudian kelaparan niki mboten wonten. Sing wonten adalah may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nggih, oleh sebab itu penting, Pak. Penting untuk monggo kita dukung upaya dari pengurus, upaya dari pengasuh dan seterusnya untuk secara 24 jam fokus untuk memperhatikan putra putri panjenengan supaya saged macam-macam ibadah ingkang bener dan seterusnya itu mari kita dukung dengan cara memberikan kiriman suapan nasi yang halal. Kalau mboten anak kita terpaksa dadi tiyang ndablek. Sampun dipondokaken niki Ustaz. Sampun disekolahaken teng favorit niki Ustaz, tapi kok wancet ta mawon. Ndablek yo luar biasa. Napa sebabnya? Karena bahan dasarnya itu adalah sesuatu yang haram. Bahan dasar yang haram akan mengalir energi yang haram. Energi yang haram akan berwujud pada tindakan-tindakan yang haram. Niki penting untuk kemudian ditegaskan. Napa yang kedua yang penting untuk kemudian ditegaskan? Ngapunten nggih, kula memang mboten guyon biasa ra dikengken ngeten niki. Tapi kula kepingin wonten pencerahan teng panjenengan supaya wonten sing dibeto wangsul teng griya damel angen-angen. Niki juga nasihat untuk diri saya sendiri karena saat niki sinten sing mboten bermasalah teng anak niku sinten. Sami Pak, anak kula bermasalah juga. Kena HP macam-macam sami niku. Nggih, kena HP sami. Ya. Apa yang kemudian ketika misalnya ada yang bermasalah dalam keluarga kita? Istilah tiang sien, jangan sampai kita meninggalkan anak kita niku sendirian, Pak. Mboten kita damping. Didungaaken nih istiqomah. Itulah istilah orang dulu disebut sebagai tirakat. Panjenengan tirakati, Pak. Nggih. Kula ningali napa niki teng mriki niki Kiai Abdullah Azwar Anas, kemudian saudara-saudaranya yang lain misalnya itu luar biasa sukses. Saya yakin tirakate abah ibu nih, saya yakin bener. Mboten wonten sing gratisan, Pak. Tirakate. Mari kita lihat biografi para kiai-kiai hebat. Kiai Hamid Pasuruan, Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Johari Kencong, macam-macam banyak kiai-kiai. Niku mesti tidak mungkin tidak pasti ditirakati oleh orang tuanya. Oke, napa sebabnya Pak? Kita jangan sombong bahwa tidak ada kita yang punya. Tadi dikatakan itu. Kita sudah pawang sing boten dilibatkan mungkin Burara Mandalika nggih. Tapi tetap udan, Pak. Nggih. Sing mboten dilebataken kan sing teng Mandalika niki kabeh kengken nyarang sampai rokok di sumet macam-macam. Terus wau kan ngoten ceritane niku. Tapi tetap Jawa mawon, udan mawon. Napa sebabnya? Karena memang kenyataannya tidak ada orang kaya, yang ada adalah orang yang dikayakan oleh Allah. Tidak ada orang sejahtera, yang ada adalah orang yang disejahterakan oleh Allah. Tidak ada orang sukses, yang ada adalah orang yang disukseskan oleh Allah. Untuk ini kita sering melakukan deklarasi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mumpun sombong kita. Sama sekali kita tidak bisa. Libatkan Allah. Bagaimana anak kita itu baik, libatkan Gusti Allah. Mumpun sampai kemudian kita sombong untuk kemudian tidak mau berdoa, tidak mau tirakat dan seterusnya. Sejarah membuktikan bahwa abah-abah para kiai yang hebat-hebat itu, kalau seandainya misalnya kita lihat putra-putrinya kok kemudian sukses, niku pasti tirakati banter banget. Tirakati banter banget nih. Nggih, napa sing kuat jenengan pun? Tirakat niku doa secara istiqomah. Kula kuwate poso monggo untuk putra-putrine.
Kula kuwate maca Quran, monggo maca Quran secara istiqomah untuk putra-putrinya. Kula kuwate salat bengi Ustaz, monggo salat bengi secara istiqomah untuk putra-putri. Nggih. Niki penting untuk kemudian ditegaskan. Karena insya Allah sedaya rek umpamane ditangleti niku pasti sami jawabane niku. Putrane panjenengan kepingin sukses nggih? Nggih. Kula tangleti malih. Putrane panjenengan kepingin sukses nggih? Nggih, sedaya. Libatkan Gusti Allah. Nangis panjenengan teng Gusti Allah. Kula wau niku. Nggih. Kula cerita, anak kula niki kula enggak ada pondok, Pak. Teng griya. Nggih sami ngeten iki. Nggih. Pondok. Anak kula niku kena HP. Kena HP, masih kecil. Ya. Kalau seandainya dipaksa anak itu kemudian misalnya dirampas HP-nya, niku berot. Minggat, ayo, ya napa jenengan, moro-moro putrane berot, minggat gak ketemu. Kan orang tua repot nih, ya napa nih. Kula nggak ada pondok, sekiranya ya napa putra kula benjing saged menggantikan posisi kula. Kan ngoten, sedaya orang tua ini kepingin idealisme ketika kemudian orang tua memasrahkan putra putrine ke pengasuh itu mesti tujuannya adalah agar anak saya tidak sama seperti saya, kalau bisa lebih dari saya. Itu begitu memang. Niki mboten putra kula, Pak. Mainan HP terus. Napa yang saya lakukan? Terus mau Fatihah terus pun. Fatihah terus pun mboten wonten anu pun. Sampai pinten pokoknya Fatihah terus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Terus Fatihah terus pun. Barang rek ditakoni niku pun lintu. Sampeyan kepingin apa le cita-citane? Kepingin dadi gamer jen. Dadi tukang main game niku. Cita-citane. Bayangkan. Susah kula. Nate minggat, mboten ketemu. Ya napa pasat? Kan ngoten, wong tuwa niku rek sepingine ideal. Kula sakniki sampun S3, rek saged anak kula profesor, kan ngoten. Niku rek saged. Rek mboten saged diturunaken malih. Nggih Pak, mboten napa-napa dokter. Ya wis pokoke sing penting kuliah. Terakhir niku sing penting sehat, Pak. Ya wis sing penting sehat wis. Pokok ojo sampe ngguyu karepe dhewe ning pasar-pasar. Kan ngoten biasa. Wong tuwa niku sedaya ngoten. Nggih. Nopo setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan terus kita Fatihah terus kita coba melibatkan Gusti Allah, ditawari mondok kok alhamdulillah purun. Mondok le. Nggih pun. Itu. Akhirnya sakniki mondok teng As-Sunniyah, teng Kencong. Kiai Sadir Jauhari. Setelah mondok 1 bulan, 2 bulan itu kita ngirim. Kita kirim ya apa sik takon HP apa enggak. Ternyata alhamdulillah Pak sing tangkon niki, bah tumbasaken kitab niki, tumbasaken kitab niki. Sing dipesen kitab, pikiran kula, anakku waras iki jenengku. Waras anakku iki wis. Nggih. Mantun ngoten selanjutnya bulan berikutnya ada lomba tingkat jurmiyah pada waktu itu karena teng griya sebenarnya juga ngaji kok menang Pak nomor 1. Niki libatkan Gusti Allah. Oleh sebab itu panjenengan yen umpama punya cita-cita, punya keinginan tinggi untuk anak kita, jangan lupa libatkan Gusti Allah. Tirakat panjenengan. Beri suapan yang halal. Tirakat malih panjenengan. Tirakat. Kiai-kiai yang hebat-hebat itu, kiai-kiai yang hebat-hebat. Tirakat sedaya. Tirakat sedaya. Abah kula niki, Pak. Poso terus selama 17 tahun sampai wafat, nggih. Iku mboten pernah model kecuali hari-hari yang diharamkan oleh Allah untuk melakukan puasa. Enggak ada memang. Tirakat. Nek kepingin putra-putra jenengan hebat, tirakat panjenengan. Napa mawon? Pokoknya sing penting istiqomah. Wa in qalla, meskipun itu sedikit. Bah tepak kelahirane, bah tepak Senin, Kemis, bah tepak nopo. Pokoknya istiqomah. Itu pokoknya wonten napa nek kula poso-poso wis untuk anak. Insya Allah pada akhirnya akan diangkat derajatnya oleh Gusti Allah. Niku ngoten. Nggih. Niki yang pertama untuk orang tua. Yang kedua untuk santri-santri. Niki santri-santri niki. Nggih. Ilmu niku kula tegasaken para santri juga teng panjenengan mungkin saged menyampaikan kepada putra-putri panjenengan bahwa ilmu itu siapapun niku tidak berpihak pada nasab sopo putrone sopo sampean panjenengan putrone sopo niku mboten. Ilmu itu tidak berpihak pada nasab, ilmu itu tidak berpihak pada gelar. Meskipun misalnya ngapunten kula kenyataannya sampun S3
doktor kula. Nggih, tapi mantun ngoten berhenti membaca, mboten belajar. Ya selesai. Ya, ilmu itu tidak berpihak pada nasab, ilmu itu tidak berpihak pada gelar, ilmu itu tidak berpihak kepada lembaga. Saking pundi mawon, napa saking Lirboyo, saking Kloso, saking macam-macam silahkan. Rek mboten sinau, mboten saged. Ilmu itu berpihak pada totalitas. Ilmu itu berpihak pada totalitas. Niki tahadduts bin nikmah, Pak. Kula enggak ada pesantren. Kula enggak ada pesantren. Teng Jember kebetulan lomba sing dados favorit niku lomba baca kitab teng Jember niku. Kemarin waktu hari santri niku ada beberapa cabang lomba yang itu yang ikut itu kira-kira 100 sekian pesantren, sebanyak 1000 lebih santri yang terlibat di situ. Alhamdulillah, Pak. Teng griya kula sing pendatang baru Fathul Mu'in nomor 1, Fathul Qorib nomor 1, Mukhtasar Jiddan nomor 1. Napa sebabnya? Kula hanya mengatakan ilmu itu tidak berpihak pada lembaga. Meskipun saking pundi mawon, saking Lirboyo silahkan, saking Kloso silahkan, saking Sarang silahkan, saking Sidogiri silahkan. Kalau tidak belajar ya selesai. Meskipun dari mana kita pendatang baru dan seterusnya, kok 24 jam waktu yang diberikan secara gratis oleh Allah kita maksimalkan, mboten tilem kita maksimal banget, dapat kita. Niki para santri, panjenengan badhe kepingin nopo? Para santri, saya kepingin ahli matematika, silahkan. Kalau seandainya di sini memang ada jurusannya, silahkan. Waktu 24 jam itu misalnya digunakan untuk itu. Saya kepingin bisa baca kitab, silahkan. Waktu yang digunakan total untuk itu, insya Allah bisa. Saya kepingin TOEFL, saya kepingin bahasa Inggris dan seterusnya. Saat niki sing wonten Jogja, rektor, ya, rektor Jogja, Profesor Dr. Al-Makin niku sian teng MABK Jember, Pak. Putrane tiyang miskin. Mau belajar ke Kanada harus ada TOEFL, mau belajar ke Jerman harus TOEFL. Skor bahasa Inggris kudu tinggi, sementara untuk kursus dia tidak mampu. Napa sing dilakukan? Beli tip, Pak. Tip sing murah-murah. Rek sakniki mboten wonten MP3 apa musik box niku mboten wonten, niku beli niku. Dirungokaken terus sehari-harinya bahasa Inggris terus, Bu. Dirungokaken mboten kursus karena mboten enggak ada. Enggak punya pada waktu itu untuk kursus, enggak punya. Dirungokaken terus. Terus wis sehari-harinya niku adalah bahasa Inggris terus, bahasa Inggris terus, bahasa Inggris terus. Mboten kursus. Napa akhirnya? Memenuhi syarat untuk bisa lolos ke Kanada, memenuhi syarat untuk bisa lolos ke Jerman. Inilah yang kemudian di dalam pesantren dirumuskan dengan al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Niki yang dirumuskan di pesantren. Ilmu itu la yu'ti, tidak akan memberikan apa ilmu kepada kamu. Ba'dahu, sebagian kecilnya sekalipun ilmu enggak mau pada kita, meskipun sebagian kecilnya enggak mau ikut kita. Hatta tu'tiyahu kullaka, sehingga kamu memberikan totalitas kamu kepada ilmu. Totalitas kamu kepada ilmu. Dari pondok manapun panjenengan, tidak berpihak pada lembaga. Dari apakah newcomer, pendatang baru, nopo mboten pernah mondok macam-macam. Kalau kita total mempersiapkan tahfidz, kalau seandainya kita total mempersiapkan membaca kitab, kalau kita total mempersiapkan apa yang menjadi tujuan kita, insya Allah, saya yakin bener. Saya yakin bener. Saat ini mboten model. Monggo kita ikut rumus ilmu niku. Monggo kita ikut rumus ilmu. Niki para santri. Para santri diperhatikan nih. Oke. Untuk kemudian kita menjadi seorang ilmuwan, ilmu itu tidak berpihak pada lembaga, ilmu itu tidak berpihak pada nasab, ilmu itu tidak berpihak pada gelar, ilmu itu berpihak pada totalitas. Umpamane kita total dalam rangka menggunakan waktu yang oleh Allah diberikan secara gratis 24 jam, insya Allah kita akan menjadi seorang ilmuwan. Kita akan menjadi seorang doktor yang hebat, profesor yang hebat, bukan yang abal-abal. Niku karena ilmu niku karaktere ngoten. Rek umpamane mboten ngoten, mboten saged itu. Nggih. Sing selanjutnya nggih, itu adalah bagi seorang monggo yang napa niku adik-adik macam-macam nggih. Para santri
ta'zimul ilmi wal ustad itu menjadi sangat penting. Totok kromoe panjenengan sedoyo para santri kepada para ustad, keluarga dalem macam-macam itu sangat penting. Sampai dikatakan tidak akan bisa memperoleh ilmu dan kemanfaatan ilmu illa bi ta'zimil ilmi wal ustad, kecuali dengan cara mengagungkan ilmu dan ustadznya, termasuk keluarganya yang dicontohkan oleh ta'limul muta'allim. Kan ngoten. Pernah ada orang mengajar, Pak. Mantun ngeten ngajar ngadeg, ngajar ngadeg. Teng ta'limul muta'allim kan wonten cerita ngoten. Ditangleti, Pak. Kale murite niku, ya Syekh, Kiai napa panjenengan kok wekdal ngajar di tengah-tengah ngajar ngadeg, di tengah-tengah ngajar ngadeg, di tengah ngajar ngadeg malih napa sebabe niku? Saya ngadeg niku karena putrone kiai saya, putrone guru saya, ketika saya sedang ngajar itu sedang berjalan di depan saya. Sebagai penghormatan saya kepada guru saya, maka saya harus berdiri menghormati putro niku. Nggih. Memang banyak dikritik ta'limul muta'allim. Nggih. Tapi saya tegaskan bahwa ulama-ulama hebat itu diproses dengan metode ta'limul muta'allim. Ulama-ulama hebat yang tingkat kemanfaatannya niku tidak diragukan niku diproses dengan menggunakan metode ta'limul muta'allim. Ora sakniki panjenengan dek wingi ngertos lah masuk teng YouTube niku. Nggih. Teng Winhas misalnya, kula dosen Pak teng mriko Pak. Niku pintu gerbang digembok. Wonten saged digembok macam-macam. Mantun ngoten perang Pak antara dosen kali mahasiswa. Maksudnya gelut ngoten lho. Wonten polisi mboten an. Tapi sak sampune ngoten mboten wonten. Nggih. Mboten wonten. Niku penting untuk kemudian ditegaskan para santri, di samping para santri harus totalitas, juga para santri itu harus bagaimana ta'zim kepada guru, kepada keluarga, kepada pengasuh dan seterusnya itu. Oleh sebab itu dikatakan al-ilmu itu bit-ta'allum. Ya, ilmu itu dengan cara belajar, total panjenengan. Ketika kepingin ilmu yang sudah kita pahami itu adalah manfaat, itu harus taat. Ya, wal manfaatu bit-ta'at. Manfaat itu harus kita cara taat, ojo sampai gampang melanggar peraturan pondok. Wonten di atasnya taat, wonten di atasnya manfaat. Napa niku barokah. Ketoke titik ilmune, tapi payu teng masyarakat. Tapi keradu teng masyarakat. Napa niku khidmah. Yang terakhir, kula kepingin juga memberi masukan niki Kiai kepada napa niku kepada para ustadz. Nggih, pada para ustadz. Kula selalu bahwa pinter mbotene murid niku tergantung pada ustadznya. Nggih. Ustadznya makin pinter, muridnya berkemungkinan pinter. Pepatah Arab mengatakan faqidus syai'i la yu'ti, orang yang tidak punya apa-apa itu tidak mungkin memberikan apa-apa. Oleh sebab itu, masukan kula teng para ustadz adalah jangan berhenti belajar. Jangan berhenti mengkaji. Jangan berhenti berdiskusi. Jangan berhenti meneliti. Ciptakan sebuah kondisi di mana para ustadz akhirnya harus belajar. Ciptakan itu. Ngapunten. Kula niki YouTuber. Nggih. Kula rek normal niku rek Senin niku ngaos i'rabul Quran. Quran niku kula i'rab. Surat-surat pendek niku kula i'rab. Selasa nggih ngoten. I'rabul Quran. Rebo Alfiyah Ibnu Malik. Jenengan Al-Bidayah ngoten. Niku mungkin wonten. Kula kata kula YouTuber kula. Nggih. Kamis ngoten pisan. I'rab Alfiyah Ibnu Malik. Sabtu niku kula pakai Zoom meeting. Ya, orang-orang yang belajar melalui YouTube itu kita beri kesempatan untuk berkonsultasi langsung dengan kula. Niku 7:30 sampai 1 jam setengah. Gitu. Itu yang saya katakan, kula sampun zona aman. Zona aman kula. Kula dados dosen pun. Kenyataannya pun enggak ada pesantren kula. Ngapunten. Kula sakniki dados ketua
Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember, zona aman pun menang niku pun mboten napa-napa sakjane. Tapi kula ciptakan sebuah kondisi keadaan di mana saya terpaksa harus belajar. Rek empun wayahe ngajar I'rabul Quran, gak iso rek gak sinau dhisik, mboten saged wedi live langsung ditonton sinten mawon saged. Mboten saged, kula harus belajar malam. Bisa jadi 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nggih, ciptakan yo napa carane kebijakan pesantren supaya menjadikan poro ustadz yang terlibat itu terpaksa tidak bisa tidak kecuali harus menambah ilmu terus. Nggih. Itu terus. Nggih. Jangan berhenti belajar, niku nasihat kula, masukan kula teng para ustad, jangan berhenti membaca, jangan berhenti meneliti, jangan berhenti bertanya dan seterusnya. Ngapunten. Kula niki enggak ada kebiasaan sak derenge pandemi niku Kiai. Kula niki mesti setiap tahun dengan membawa para santri itu studi komparatif. Nggih. Berangkat bersama-sama, kemana? Ke Sarang, kemana? Ke Lirboyo, kemana? Ke Ploso, kemana? Ke Sidogiri, ke Langitan, sampun sedaya, ke Bata-Bata. Tanya, yuk nopo teng mriki carane ngajar niku yuk nopo. Meskipun kita pun sudah punya desainnya, sudah punya macam-macam, yuk nopo carane ngajar teng mriki. Yuk nopo, yuk nopo, yuk nopo terus ngoten. Karena ilmu itu tidak berhenti, terus berkembang. Nggih, niku penting untuk kemudian. Oleh sebab itu, kula kepingin untuk ke ustadz-ustadz niki kalau bisa jangan berhenti membaca, jangan berhenti meneliti, jangan berhenti mengkaji, jangan berhenti bertanya. Janganlah kita berikan murid-murid kita materi-materi yang tidak jelas, karena ketika materinya tidak jelas, barang kita saja sebagai guru tidak paham, apalagi murid-murid kita. Kalau murid kita diajari, padahal sing salah sajane gurune kok bulet, akhirnya misalnya murid kita akan berkesimpulan, aku iki goblok iki, kok gak paham-paham, padahal sing gak paham sajane gurune. Ngapunten nggih, kata wonten sing ngoten gitu loh. Itu seperti itu. Yang terakhir untuk ustadz itu adalah wow niku pun jangan lupa ditirakati. Bawa pada doa, bawa pada sholat, bawa itu ya. Saya ingat ceritanya Kiai Bisri Mustafa, Abai Gusmus pada suatu saat manggil ketua pondok, manggil ketua pondok. Coba Kang, dicatat anak-anak sing nakal, sing dablek, sing gampang metu bengi, delokan biskup macam-macam, catat kabeh Kang. Catat kali pengurus pun gak omes pengurus. Akhirnya disetoraken teng kiai. Niki kiai sing nakal-nakal niki. Nggih, Abai Gusmus niku ya napa? Oh ya wis, dintosi kali pengurus niku. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan dintosi, kok mboten dihukum, kok mboten ditakzir, kok mboten dipetal, kok mboten dires macam-macam lah niku. Kok mboten itu, akhirnya komplain pengurus niku. Kiai ngapunten, kula pun dikengken nyatet sinten sing ndablek, sing nakal pun kula catet. Tapi kok ndang dihukum ya napa niki? Akhirnya jawab Kiai, niki orang ikhlas, dan itu yang harus kita contoh sebagai ustadz pesantren. Aku gak kepingin ngukum, aku kepingin dungakno secara khusus untuk anak-anak yang dablek. Aku kepingin nirakati secara khusus untuk anak-anak yang dablek, sehingga ngendikane Gusmus dalam data sejarah justru anak-anak yang dablek ini itu dados kiai-kiai gede sebab tirakati poro kiai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.